House of Bread atau HOB lahir dari sebuah visi. Di kota Bethlehem, Tuhan berbicara kepada gembala melalui Rut 1 ayat 1-6 agar gereja memberi makan orang-orang miskin. Di akhir tahun 2015, Tuhan menuntun gerejanya agar mulai memerhatikan dan memberi makan sayuran sehat kepada jemaat. Untuk itulah HOB melakukan pemagaran tanah 12 hektar di Sukamulya yang disebut Eden Park 2. Pada langkah awal, HOB mengusahakan pertanian organik dengan menanam sayuran kangkung dan bayam tanpa bahan pestisida. Hasil sayuran bayam dan kangkung ini langsung disalurkan kepada jemaat setiap hari Sabtu dan Minggu. Sayuran sehat HOB ternyata mendapat animo yang cukup besar. Menyadari kebutuhan yang terus meningkat ini, HOB pun mulai mengembangkan pertanian hidroponik. Berawal dari satu greenhouse berukuran kecil, pembangunan greenhouse kedua, ketiga, dan keempat pun dilanjutkan untuk mencukupi kebutuhan jemaat. Di awal tahun 2020, saat pandemi COVID-19 mulai merebak di Indonesia, Tuhan membukakan visi baru melalui Rut 1 ayat 4. Seperti Bethlehem yang Tuhan pulihkan kembali sehingga bisa menjadi rumah roti yang memberi makan orang-orang di kotanya, Tuhan ingin agar HOB bisa memberi makan kota. Maka dibangunlah greenhouse 8 dan 9 berukuran medium dengan kapasitas lubang tanam 6.000 per greenhouse. Pengembangan terus berlanjut dengan dibangunnya 3 greenhouse lagi yang berukuran raksasa dengan kapasitas lebih dari 25.000 lubang tanam per greenhouse. Pada gilirannya, HOB tidak saja mampu mencukupi kebutuhan jemaat lokal, tetapi juga mulai melayani gereja-gereja dan hamba-hamba Tuhan dari gereja lain, bahkan membuka kesempatan bagi reseller. Kelak, HOB akan memenuhi kebutuhan masyarakat yang lebih luas. Dan itu artinya, pesan Tuhan agar HOB memberi makan kota dapat terwujud. Di Eden Park 2, ditanam juga buah-buahan seluas 2 hektar. Ada 500 pohon pisang Cavendish, nangka, jambu, durian, jeruk, dan mangga. HOB juga menanam pohon buah di tanah 100 hektar di Panimbang atau Eden Park 3 agar dapat mencukupi kebutuhan yang lebih besar. Selain sumber vitamin dan mineral, HOB juga menyediakan sumber makanan karbohidrat dan protein agar kebutuhan pangan menjadi lengkap. Maka dari itu, HOB menanam porang yang memiliki kandungan karbohidrat. Untuk sumber protein, HOB mulai serius mengelola budidaya ikan nila. Pada April 2020, Tuhan secara khusus mengarahkan agar HOB melipat gandakannya, maka dibuatlah kolam pemijahan. Saat ini, ada sekitar 200 kolam di HOB yang terdiri dari kolam pemijahan, pendederan, dan pembesaran. Ke depan, total kolam yang akan dikembangkan mencapai 220 kolam. Budidaya ikan di HOB menggunakan sistem pembiakan murni, yaitu tidak menggunakan zat metil testosteron yang dapat berdampak buruk bagi kesehatan,
seperti menimbulkan kanker atau keguguran pada ibu hamil. Inilah yang membedakan ikan nila HOB dari ikan nila di pasaran. Kesehatan, kemurnian, dan kesegaran ikannya sangat terjamin. HOB juga memiliki ternak domba dan sapi sebagai sumber protein lainnya. Kedepan, HOB juga akan mengembangkan tanaman aquaponik dengan kangkung sebagai sayuran pertamanya. Belakangan, HOB sedang mempersiapkan budik damber atau budidaya ikan dalam ember. Keuntungan dari sistem ini adalah bisa menghasilkan 1 kali panen ikan dan 4 kali panen sayur secara bersamaan. Visi yang lebih besar lagi Tuhan nyatakan melalui mimpi yang diterima gembala, bahwa Tuhan akan mempercayakan 11.000 anak kepada WTC Kids. Untuk mencapai visi itu, maka akan dibangun eduwisata atau wisata anak di HOB. Di eduwisata ini, anak-anak dapat belajar cara membuat pupuk organik, tanaman organik dan hidroponik, budidaya ternak ikan, domba dan sapi, memancing ikan, dan berbagai kegiatan lainnya. Di ulang tahun GBWTC yang ke-17 ini, HOB telah memikul tanggung jawab untuk menjadi berkat bagi kota. HOB yang awalnya mengubah komunitas, sekarang ini telah memasuki tahap memberikan pengaruh bagi kota. Hal ini dibuktikan dengan para pemimpin kota yang datang berkunjung ke HOB. Mulai dari Bupati Kalimantan Selatan, Wali Kota Bogor, dan Wali Kota Tangerang Selatan. Setelah menyaksikan langsung Integrated Farming HOB, mereka terinspirasi untuk memberdayakan ekonomi masyarakat dengan menerapkan hal serupa. Seperti kata pepatah, kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Meski harus melewati jatuh bangun dan berbagai tantangan, apa yang dikerjakan HOB sekarang ini telah berkembang dengan baik, sehingga HOB dapat melayani jemaat maupun kotanya. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan.